Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jumpa lagi belajar fisika bersama Panusa. 3.8 menganalisis karakteristik gelombang mekanik. 4.8 melakukan percobaan tentang salah satu karakteristik gelombang mekanik berikut presentasi hasilnya. Ini kita memahami supaya menguatkan konsep gelombang mekanik, diantaranya panjang gelombang, frekuensi, periode, dan cepat tambah. Kemudian depan kita akan melihat bagaimana peristiwa pemantulan, pembiasan, difraksi, dan interferensi dari gelombang mekanik. Kemudian pekannya dalam ini adalah penerapan gelombang mekanik dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk apa itu ya, sifat-sifat gelombang itu. Ya, jadi ada gelombang transversal. Jadi konsep gelombang itu ada istilah gelombang transversal, ada gelombang longitudinal. Tuh, ini transversal longitudinal. Jadi transversal itu arah getarannya naik turun, arah rambatannya ke kanan, gitu. Ya, kalau longitudinal arah getarannya ke kiri ke kanan sejajar dengan arah rambatannya. Arah rambatannya juga ke sana. Gitu ya. Berikutnya adalah ini konsep gelombang mekanik. Gelombang mekanik itu gelombang yang membutuhkan medium. Sedangkan gelombang elektromagnetik itu tanpa perantara. Jadi gelombang elektromagnetik itu bisa merambat di udara, di padat, gas, sebagainya. Tapi kalau belum termasuk di hampa udara, gelombang mekanik itu tidak bisa merambat di hampa udara. Kemudian ada gelombang berjalan dan ada gelombang stasioner. Jadi gelombang berjalan itu gelombang yang hambatannya kelihatan berpindah, terlihat berpindah. Makanya disebut dengan disebut gelombang berjalan. Ini gelombang stasioner. Ya. Gelombang stasioner itu dia merambat tapi tidak nampak berjalan. Contohnya gelombang yang ada pada senar gitar. Senar gitar itu dia ada gelombang tapi nggak kelihatan, seolah-olah dia diam ya. Ini buka aplikasi pad-nya masing-masing atau nanti? Bapak aja dulu ya. Oh, oke. Nanti pad-nya nanti. Kamu kan ada yang absennya ganjil ya. Naila absen berapa Naila? 25. Siapkan aja tabel ini, tabel data seperti ini sama dengan yang genap juga. Gelombang air Bapak tampilkan, yang isi data hanya nomor absen ganjil. Tapi pada saat yang gelombang bunyi yang Bapak tampilkan, maka yang mengisi data adalah gelombang absen genap. Kamu nanti pilih yang wave interference. Ya, wave interference, tapi pilih yang wave-nya aja. Kalau yang ini gelombang bunyi berarti untuk yang ini ada fasilitas, kalau mau memulai itu tinggal dipencet ini. Ini sebagai penghasil gelombangnya. Tuh, kayak gitu. Ya. Tampilkan. Kamu boleh menampilkan, ini air kalau dilihat dari atas nih. Di muka air kelihatan atas. Jadi gelombangnya kelihatan berjalan. Nanti kamu bisa mengukur panjang gelombang seperti ini. Tuh. Tapi kan bergerak, Pak. Berhentiin gelombangnya. Gitu. Ini meteran tuh nolnya ini tuh. Ini nolnya, nol, ukur ke sini. Nah, itu berarti panjang gelombangnya sekian. Gitu. Mengukur periodenya dengan menggunakan stop nih. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nanti kamu isi ke sini tabel ini, waktu 10 getaran. Nah, berapa tadi itu? 19,01 detik. Jadi diisi untuk masuk ke sini. Nanti periodenya kan tinggal dibagi 10. Sekarang kita mulai percobaan yang kedua. Ke sini diubah, digeser sedikit. Nah, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Nah, jadi terus ini dimatikan supaya kamu bisa mengukur panjang gelombangnya. Berapa panjang gelombangnya? Nah, ya, dari puncak ke puncak, dari puncak ke puncak. Nah, diukur tuh begitu. Dari puncak ke puncak. Jadi ini 2,8 meter. Nanti diisi ke sini, silakan. Udah selesai. Nah, sekarang kelompok yang genap. Kelompok genap, siap-siap ya. Ke gelombang bunyi. Bagaimana ngitung ininya? Nah, ini denyutan ini. Nah, ya, 3, 2, 1, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Satuannya kamu bukan detik tadi ya, itu satuannya milidetik. Berapa, Ulia? 12,31 sekon. Jadi kamu bukan second ya, kalau bunyi itu milisecond, sama dengan dibagi 1000. Jadi nanti kamu ditulis di dalam sininya 0,0153 gitu. Nanti dibagi lagi 0,00153. Panjang gelombangnya diukur dari gelap ke gelap itu atau dari renggang. Ini kan sebenarnya yang gelap itu yang renggang, yang terang itu yang rapat. Jadi diukurnya dari rapat ke rapat gitu. Nah, berapa ini tuh ya kan? 109,3. Jadi tapi dalam meter berarti 1,093. Itu percobaan pertama ya. Lanjut ke percobaan kedua. Bapak ubah frekuensinya. Jadi gerakan ini yang dilihat tuh ya. Bapak dari 1 tapi nolnya yang dipencet. 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi 28,09. Nanti punya kamu berapa? Jadi nanti dimasukkan. Jangan lupa ini dibagi 1000 karena ini milisecond ya. Ah, panjang gelombangnya diukur lagi. Panjang gelombang ini. Oh. Ya, seterusnya. Nah, anak-anak, habis itu kalian buatlah grafik, tulis persamaan regresi dan berapa gradiennya. Buat kesimpulan berdasarkan tabel dan grafik. Misalkan ngikutin Panursyam. Itu kan nggak ada kayak data percobaan per screenshotannya. Jadi kita gimana kalau ngikutin data yang tadi? Nanti videonya di setel, di apa namanya, di pause, diistirahatkan, diambil gambarnya. Boleh? Oh, nah ini ada videonya. Videonya. Oke, ada nanti videonya. Classroom ya. Ya. Ya, Angger, silahkan. Ya, Maaf ya, Angger. silakan Angger. Apa yang ditanyakan? Pak, yang menunya wave interference, yang waves apa interference, Pak? Tadi, Pak. Yang wave interference, yang wave, kamu ambilnya yang wave. Silakan. Boleh coba sendiri kan, Pak? Nggak ngikutin Bapak gitu. Nah, boleh coba sendiri. Iya, boleh coba sendiri. Maksud Bapak diberikan kesempatan bagi yang tidak, misalnya laptopnya ada masalah. Kan kalau Colorado enaknya pakai laptop gitu maksudnya ya. Kalau bagusnya coba sendiri, yang bagus coba sendiri. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M. Anak sekalian, gelombang mekanik itu merambat kan membutuhkan medium ya. Nah, jadi apa perantaranya?
bisa padat, bisa cair, bisa gas ya. Nah, kalau gelombang mekanik itu memang perlu itu ya. Kamu harus mempunyai cara pandang apa sih bedanya padat, cair sama gas ya. Ini kan perbedaannya banyak ya. Kemarin waktu kamu melaksanakan eksperimen itu datanya seperti ini. Kalau lambda sama dengan V kali T. Nah, kalau yang diminta grafiknya ini T, ini lambda, baru grafiknya lurus. Ini titik-titiknya di sekitar sini. Nah, anak-anak, cepat rambat itu kan tadi bilang ada padat, ada cair, ada gas. Di zat padat itu dipengaruhi oleh tegangan atau tension, massa jenis, dan luas penampang. Jadi ambil saja gelombang padat tali. Senar, kamu pernah lihat senar ya? Senar gitar. Senar gitar. Itu gelombang merambat gitu. Ini senar gitar. Itu kan merambat, gelombangnya begitu kan? Merambat. Nah, cepat rambatnya itu adalah akar F per mu atau akar F kali dibagi rho A. Karena itu senar ini dibuat tidak sama kan lebar. Itu luas penampang. Kan senar gitar itu paling bawah kan kecil, paling atas paling besar bass ya, yang ngebass ya. Jadi itu luas penampangnya beda. Massa jenisnya senar itu juga kalau yang bawah kan biasanya dari apa itu? Dari serat ya, kayak plastik itu yang bawah. Tapi yang atas mah kan dari logam untuk bassnya. Jadi dibuat beda-beda itu karena memang untuk menghasilkan bunyi yang berbeda. Jadi hasil cepat rambatnya akan beda. Di zat cair dipengaruhi oleh koefisien bulk. Jadi kalau di zat padat kamu sudah pernah belajar modulus elastisitas E. Jadi modulus elastisitas E ya. Itu kalau di zat cair namanya modulus bulk. Di udara dipengaruhi oleh suhu dan massa molekul relatif MR. Ya, V sama dengan gamma kali LT per MR. R-nya ini konstanta gas umum. R itu yang 8,31 itu loh. Ya. Kemudian gamma ini konstanta Laplace. Konstanta Laplace. Kamu baru saja belajar itu. Yang itu loh, CP dibagi CV. Nah, MR-nya massa molekul. Misalnya gas hidrogen. Oh, hidrogen 1. Itu mah AR. Oh, kosong bukan sih? Apa coba? Aduh, berapa ya? 2 ya, Pak? 2. Karena gas hidrogen itu kan H2. Sekarang, ini pertanyaan ini bisa dijawab nggak nih? Manakah yang besar kecepatannya di udara, di air, atau di pipa besi? Saya nemu ini nih Pak, artikel yang gitu. Di udara Mana yang lebih besar? Berapa? 331 meter. Oke, di air? 1484 meter per second. Ya, di besi? 5120 meter per second. Di gas ternyata lebih lambat. Jadi karena apa? Ya struktur molekulnya tadi, struktur molekulnya. Kalau padat itu kan berdekatan, jadi cepat menularnya, gitu. Cair agak renggang kan? Dia kan menggunakan gelombang longitudinal kan? Jadi cair lebih renggang, jadi lebih lambat. Udara lebih renggang lagi, jadi seperti penularannya lebih. Kalau ini kan berdekatan. Gitu. Anak-anak, ini contoh gelombang mekanik melalui tali. Ini gelombang mekanik padatan. Di fase itu lambangnya ini, sudut fase lambangnya theta, dan beda fase lambangnya delta fase, gitu ya. Jadi kalau ini mulai dari T sama dengan 0, terus di sini berarti ini T-nya sama dengan periode kan begitu. Di sini T-nya sama dengan 2T dan seterusnya kan. Halo, coba Bapak tanya, di sini T-nya berapa? Di sini T-nya berapa? Yang tahu? Di titik ini 1/4. T berapa?
1 1/4. Iya, 5/4 T gitu kan? Iya. Kalau di sini berapa? 9/4. 9/4 T kan gitu ya. Nah, kalau di sini T-nya berapa? 1/4. 1/4 T. Nah, satu lagi sebelah sini. Sini berapa T-nya? 3/4. 3/4 T. Nah, anak-anak, fase itu adalah T per T gitu. Sehingga untuk yang pertama, fase yang pertama sekali berarti fasenya adalah seperempat. Nah, yang lainnya ada fase yang kedua adalah 3/4. Kan begitu kan, T dibagi T. Fase itu T dibagi T. Nah, T dibagi T. Ya, itu fase. Kemudian yang kedua, ini fase ya, ini fase. Yaitu sudut fase. Sudut fase namanya theta. Theta itu adalah omega kali T, begitu. Dengan 2pi kali fase gitu. Sehingga theta 1 sama dengan 1/4 kali 2. Sudut fase yang kedua. Sudut fase yang kedua adalah 3/4 T. Jadi 2pi kali 3/4. Nah, berapa tuh hasilnya? 6/4. Jadi 3pi per 2. Dan seterusnya. Gelombang mekanik itu bawa energi ya. Energi gelombang adalah sama dengan energi getaran. Energi gelombang sama dengan energi getaran. Tambah satu. Theta itu sama dengan 1. Jadi energi mekanik ininya 1, berarti tinggal ini energi mekanik itu. Nanti kalau Bapak jelasin lagi, kan tadi K-nya M omega kuadrat ya. Sehingga EM itu setengah kali M omega kuadrat kali A kuadrat. Rumus energi mekanik itu sama dengan setengah rho kali luas penampang kali cepat terambat kali waktu kali 4pi kuadrat F kuadrat A kuadrat. Yang ini luas penampang, ini kecepatan ya, ini waktu, ini rho massa jenis, F-nya frekuensi, A-nya amplitudo. Makanya anak-anak, gelombang mekanik itu kalau amplitudonya 2 kali, energi mekaniknya 4 kali ngelipet. Frekuensinya dinaikkan 2 kali, energi mekaniknya 4 kali lagi. Kalau dua-duanya bareng dinaikkan, jadi salah satunya kan gelombang bunyi. Gelombang bunyi itu ada alat untuk meningkatkan amplifier. Amplifier itu pelipat amplitudo. Dua perahu nelayan diamati dari tepi pantai, diperkirakan terpisah pada jarak 200 meter. Ombak membuat mereka terlihat naik turun. Pada suatu saat, terlihat keduanya ada di puncak gelombang dengan 3 puncak diantaranya kedua perahu. Jika frekuensi naik turun perahu, jika frekuensi naik turun perahu 14 kali dalam 1 menit, berapa cepat rambat gelombang ombak? Ini bukan 14 kali ya, 15 kali ini. Suatu saat terlihat kedua perahu ada di puncak gelombang. Jadi perahu yang pertama di sini nih. Nah, ini A. Kira-kira yang B yang mana? Yang dimaksud oleh pengamat itu yang mana tuh? A, B, A, C, A, D, apa A, E? Dengan 3 puncak di antara kedua perahu. Jadi yang mana tuh? D, Pak. A ke D. Coba A di puncak. Semuanya di puncak ini kan? Nah, di antaranya ada 3 puncak. 1, 2, 3. Iya, benar ini. Jadi ini yang benar. Ini yang 200. Maka kamu cari dulu panjang gelombangnya. Panjang gelombangnya adalah 200 dibagi berapa gelombang nih dari A ke D? 1, 2, 3, 4 dibagi 4. Iya. Sama dengan 50 meter. Frekuensinya 15 per 60 sama dengan 1/4 Hz gitu. Baru yang ditanya
Berapa cepat rambat? V sama dengan kan lambda kali F, ya kan? V lambda kali F, jadi sama dengan 50 kali 1/4 sama dengan 12,5 meter per sekon. Gelombang longitudinal merambat pada slinky yang diterentangkan 2,0 meter. Terlihat ada 4 rapatan dengan kedua ujung nampak sebagai rapatan. Jika frekuensi getaran 2 AZ, berapa cepat rambat gelombang? Ya, ini juga harus digambar ya. Begitu. Ini rapatan. Ada 4 rapatan. 1, 2, 3, 4. Ini rapatan 4. Ya, panjangnya berapa? 2,0 meter. Gitu. Nah, satu gelombang itu dari rapat ke rapat, gitu. Ini gitu ya. Iya. Jadi ada berapa gelombang? Berarti lambdanya 1, 2, 3, 4, 5 ya. 2,0 dibagi 5. Jadi sama dengan 0,4 meter. Frekuensinya 2. Frekuensi 2 Hz. Sehingga lambda kali F cepat rambatnya jadi 0,4 kali 2 sama dengan 0,8 meter per sekon. Berapa perbandingan kecepatan gelombang yang merambat pada gas hidrogen pada suhu 400 Kelvin dibanding dengan gas oksigen pada suhu 800 Kelvin? Iya, ini pakai rumusnya ini. P tadi akar gamma R T per M ya. Yang pertama T1-nya adalah ini MR ya. T1-nya 400. Nah, T1 itu hidrogen, MR1-nya sama dengan 2 gitu. T2-nya adalah 800. MR2-nya oksigen. Oksigen berapa tadi? MR-nya 32 ya, oksigen loh. Oksigen itu O2. Jadi gimana ngitungnya? Nah, ngitungnya bandingin P1 banding P2 ya. Tambah dengan akar gamma RT1 per MR1 dibagi akar gamma RT2 dibagi MR2. Ini coretkan ya, gamma kali R-nya. Jadi sambahan akarnya di 1. Akar T1 per T2. Nah, MR-nya kan dibalik, jadi kali MR2 dibagi MR1 gitu. Ya. Jadi sama dengan berapa? Sama dengan akar T1-nya 400 per T2-nya 800, kemudian MR2-nya 32 dibagi 2. Nah, ini dicoret ini. 1, ini 2, ini 16, ini 1. Jadi 16 per 2 8 ya. Nah, jadi sama dengan akar 16 dibagi akar 2. Berapa? Gelombang transversal dengan frekuensi F dan amplitudo A memiliki energi 2,4 Joule. Berapa energi gelombang tersebut jika frekuensi 2F dan amplitudo setengah A? Oke, iya. Jadi F1 F, gitu kan? F2, F2-nya 2F. Nah, kemudian A1, A2, berapa tuh? Setengah A, amplitudo, iya kan? Dan E1 sama dengan 2,4, E2-nya dicari. Nah, pakai rumusnya tadi tuh. Panjang banget rumusnya. E1 banding E2. Yang ini nggak kepake, jadi tinggal F1 per F2 kuadrat
kali A1 per A2 kuadrat. Gitu. Ini E1-nya 2,4 ya. 2,4 dibagi E2. A1-nya A. A2-nya setengah A. Setengah. Oke. Ini kan coret. Setengah kuadrat 1/4, ya kan? Ada coret. 1 dibagi setengah 2 kali 2 kuadrat 4. Jadi 1. 1/4 kali 4. Berarti E2-nya sama dengan 2,4. Karena perbandingannya 1. Berapa perbandingan intensitas bunyi yang terdeteksi pada jarak 4 meter dan 8 meter? Ya, oke. Intensitas itu kan tadi sebanding dengan 1/r kuadrat, kan begitu terakhir itu intensitas. Jadi kalau begitu nanti I1 per I2 sama dengan berarti kalau terbalik R2 per R1 kuadrat, begitu ya. Yang R2-nya 8 dibagi 4 kuadrat. Coret kan ya? Ini 2, ini 1. Jadi berapa tuh? 2 kuadrat 4/1. Jadi jawabnya 4/1 gitu. Semoga ilmu hari ini yang Bapak berikan ada manfaatnya. Sampai jumpa. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.